semua kerukunan Bugis dan itu haknya Densus. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi dan saya pikir mereka benar karena yang menafsirkan tentang badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densus. Tapi ada juga yang cepat mencabut laporan. Terus nyalinya tidak sekeras pertama kali ketika tersinggung. Dan kalau sikap ketua KKSS main sendiri, padahal kan yang bersetenja kan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Tapi sebagai catatan bahwa Rida ini hanya sebagai pelapor, bukan sebagai aliansi Bugis Makassar. Jadi korban-korbannya bukan dia. Jadi perkara ini bukan delik aduan dan delik umum biasa dan tetap akan jalan terus. Kecuali tidak terpenuhi unsur baru bisa dihentikan. Tapi itu bukan urusan saya menyangkut itu, tapi urusan saya masalah pribadi kalau saya di Polres Jakarta Selatan. Ketika Densus datang ke sini, dia mempermalukan saya, memperolok-olok, kemudian dia membalikan kata, datang untuk minta dihajar. Padahal saya tidak pernah menaruh atau menantang dia datang ke rumah saya. Tapi saya katakan ya kalau dia berani kurang ajar ya saya hajar. Tapi klarifikasi hajar itu hukum jamin rakyat. Tapi sekalipun kalau hajar itu hukum jamin rakyat, kalau dia datang bikin onar di rumah saya pasti saya hajar benar, hajar pakai tangan. Tapi karena saya lihat dia udah mengatakan tai itu bukan jorok, tapi sekarang kalau dia bilang jorok lagi ya saya nggak mau peduli lagi. Apapun kalimat kamu selama melanggar hukum saya laporin kamu ke polisi. Jadi saya melihat tidak ada etikat baiknya, masih sombong, masih angkuh ya. Maafnya pun masih begini, masih minta maafnya masih pakai baju singlet ya. Suruh pakai baju yang rapi aja. Karena waktu orang-orang Bugis itu menuntut dia minta maaf pakai baju adat. Kalau dia ya kurang adat menurut saya kalau pakai baju you can see. Jadi bagi dia etika itu ya mau baju basket, baju olahraga tetap seperti itu. Mungkin, tapi menurut saya memberi saran ya itu menyangkut namanya harkat diri suku ya silahkan aja. Dan saya tidak akan mempengaruhi suku saya atau suku siapa karena saya nggak berpikir ke situ. Dia aja yang selalu membuat suku-suku itu. Dan dia kan akhirnya sadar sendiri. Banyak suku-suku lain yang kesel gitu. Emang hanya suku lu aja yang berwibawa dan takut dia apa-apain. Lagian antara kau dengan Farhat kan antar suku juga, sesama suku. Bugis dan Makassar itu kan sama aja, satu rumpun kita. Gara-gara ada Bugis ada Makassar, makanya itulah satu suku yang menyatu, merupakan satu kesatuan, bukan terpisah-pisahkan gitu. Karena ada sukunya makanya kami bersatu. Harusnya ketika kau Bugis, saya Makassar, kau saudaraku. Nah, kecuali saya bilang, enggak, saya nggak mau. Nah, baru itu kurang ajar. Kalau dia terbalik, dia lupa dia ketika ditegur sama orang Bugis baru dia menyadari itu. Dan urusan Denny bukan dengan saya lagi, dengan hukum. Nah, urusan yang lain, ini kan ada dua versi. Walaupun Rida mencabut, tapi korbannya bukan hanya Rida, karena aliansi itu besar. Dia nggak bisa menunjukkan legalitas juga. Jadi itu hanya maaf-maafan semu, nggak ada maknanya gitu. Hari ini dia maafkan, besok orang bisa laporkan lagi selama ada yang tercederai. Nggak tahu, tanya Rida, kan dia memberi kuasa ke kantor siapa itu? Kantornya Yasin memberi kuasa. Harusnya dicabut dulu. Tapi tadi katanya di Polda udah di Kamnek dan proses tetap jalan terus, nggak bisa dicabut. Kalaupun itu dicabut, mereka akan membuat laporan baru lagi dengan sama, dengan anggota aliansi yang berbeda. Oke, jadi jangan, ini persoalan bukan disepelekan seperti itu. Ya kalau ada 1.000 orang yang mengaku tersinggung ya Densus harus keliling ke 1.000 orang. Makanya jangan macam-macam menyebut, karena dia nyebut satu tuh yang dengar ribuan orang. Ya kalau dia harus keliling safari ke 1.000 orang, ya menurut saya wajar-wajar saja gitu. Kalau saya Densus nggak usah datang minta maaf, nggak usah datang, tinggal ikut proses aja. Kan Densus hebat, jago kan dia. Anggap aja hukumnya sebagai bola basket yang bisa dilemparkan, dia pegang kemana-mana, kemudian dia keluar sebagai pemenangnya. Ya mungkin teman-teman sebagai penontonnya aja. Ini basket apa? Basket yang melanggar hukum atau basket yang mengikuti aturan? Nggak tahu saya jalur damainya gimana gitu. Setahu saya dia jalur damai mulai dicomot-comotin semua, dekat-dekatin orang ya. Bagus. Saya menghargai. Saya nggak marah sama teman-teman yang mencabut. Nggak marah. Karena juga saya nggak merayu, saya nggak mau memancing kemarahan teman-teman. Teman-teman aja yang datang marah dan mengaku saudara sama dengan kita. Cuman begitu sudah damai dengan Agus, semua pada malu semua ketemu saya. Karena semua awalnya pada bernyali, sekarang jadi senyum-senyum happy gitu. Ya, mungkin itulah keistimewaan orang Bugis. Buktinya ketika Denny dilaporin, begitu mereka minta maaf, mereka baik sama Denny. Tapi begitu gue baik sopan, dibilang gue kalah. Dibilang Sirina Pace. Dia keluar malah nyuruh gua keluar dari Agus. Kan itu kan berbeda. Mungkin waktu itu Denny belum belajar. Sekarang dia udah belajar. Mudah-mudahan berubah. Kan simpel kan. Kalau bagi saya nggak mau sombong. Aku udah pernah minta maaf orang nggak maafin. Sakit banget hatiku. Capek. Ya kalau memang dia mau mengalami hal seperti itu ya. Saya hatiku awalnya tujuannya adalah untuk membantu Agus kok. Bukan mau melawan Denny, melawan Novi, enggak. Tapi mereka kayaknya malu. Ditegur sama Farhat. Maunya sendiri tanpa Farhat, tanpa pengacara. Agus terlanjur percaya sama saya. Ya susah. Berarti kamu obrak-abrik dulu saya sama Agus sampai Agus nggak percaya sama saya, baru kalian masuk, silahkan. Tapi selama saya niat baik, kan saya bilang kita akan celaka kalau niat kita tidak baik, kita akan balik kalau niat kita baik. Sirina Pace itu adalah kau melanggar hukum ya kau dihukum, bukan kau melanggar hukum parang melayang atau
bari-bari, enggak begitu. Mungkin kalau hukum nggak bisa terjangkau, mungkin kalau udah orang merasa gimana, mungkin itu baru berpikir orang putus asa atau apatis. Tapi kan kita kan orang-orang yang hidup di Jakarta, kadang-kala bisa jadi satu saat kita satu panggung. Kenapa harus menjadi panggangan panas kompor-komporan gitu? Kan saya katakan ini kan akibat Denny terlalu sayang sama Novi, tidak sayang sama Agus. Akhirnya orang buta pun dibilang, lo kalau baik-baik masih pakai parhat nggak akan damai ya. Gak usah lah. Agus tidak berharap dengan uang 1,3 miliar itu kok bisa selesai aja urusannya. Tapi yang jelas uang 1,3 miliar itu adalah memang punya Agus. Udahlah, balikin aja uang orang. Orang tidak mampu, orang tidak ada apa-apanya nih. Kamu pulang ke Aceh, sudah stres nggak mau dioperasi. Tapi saya paksakan kau operasi. Sebenarnya bukan gara-gara uang nggak ada, gara-gara dia stres. Makanya tadi malam saya pamerin matanya Agus. Saya pamerin, lihat tuh, nggak bohong, nggak buta dia. Udah berhentilah menghina, menghasut dia. Gak ada gunanya. Tiap hari dia ngaji, dia berdoa buat orang-orang yang menyumbang dia. Walaupun uang kalian yang kalian sumbang itu dari Novi, tetap berdoa untuk kebaikan kalian. Mudah-mudahan uang itu jadi kambingnya beranak-anak. Daripada uang itu disimpan di situ nggak tahu bunganya makan siapa yang nikmati, ya kan? Gitu aja. Mudah-mudahan jadi amal. Semakin kalian uang itu ada terus, semakin Agus mendoakan nggak putus-putus dan amal-amal kalian terus bertambah-tambah. Maksudnya siapa yang gila maaf? Saya gila maaf. Denny itu nggak perlu minta maaf sama saya, ya kan? Itu urusan hakim nanti. Kan itu kalau di hukuman itu kan ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Ya kalau dia ngomong begitu meringankan, ya ngomong aja terus begitu. Tiap hari ngomong begitu bilang sama Denny. Dia akan habis waktu. Saya udah satu kali aja udah selesai. Ya inilah. Memang dia udah giring seperti ini kan, udah nggak nyaman gitu. Saya pasti balas. Percaya deh. Nggak pernah saya membiarkan lawan saya membawa bola saya lari kemudian saya ketinggalan bolanya. Saya harus lebih dengan cara-cara otak, bukan cara-cara otot. Ya menurut saya pencabutan itu tidak sah. Ya tidak semudah itu. Dan bisa patah satu tembus 1000. Simpel kok. Etikanya kan orang itu ketika melaporkan kan memang ada wawancara dengan kita. Ada komunikasi, ada dukungan, ada kenyataan sikap. Lihat aja di video-video kalian kan. Lebih galak orang itu dibanding saya. Betul nggak? Kan tidak semudah itu. Ini kan bukan kamu jual aku beli dan bukan jual beli. Tapi ini menyangkutnya. Saya rasa kalau Denny merasa benar, ngapain dia minta maaf? Dia jalannya aja kan.